Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik Trainer Amir Faisal di Google. Di sana Anda bisa membaca kurikulum vitae saya dan blog-blog yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga ketik Trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Oke teman sekalian, kali ini kita akan membahas ya, kita masih belajar psikologi komunikasi. Kali ini kita akan membahas hasil riset dari David Beckhart, ya, bagaimana seseorang ini bisa dipengaruhi, ya, baik dipengaruhi secara langsung, ya, secara langsung melalui ketemu langsung, ya, ketemu langsung atau kopi darat istilah sekarang, ya, atau dipengaruhi lewat media sosial, ya. Jadi seperti tema besar kita adalah jurus-jurus jagoan komunikasi offline dan online. Kemudian kalau Anda ingin tahu lebih detail, ingin pelajari lebih detail, dan juga ingin lihat contoh-contoh lebih banyak, Anda bisa lihat di buku di atas saya ini, ya, Inside Out Communication. Di sana saya berikan banyak sekali contoh bagaimana kita mempersuasi orang lain baik secara langsung maupun lewat media sosial. Teman sekalian, jadi Beckhart sudah meriset puluhan orang dan hasil riset itu menyimpulkan bahwa seseorang atau sekelompok orang bisa dipersuasi, ya. Jadi seseorang atau sekelompok orang bisa dipersuasi jika pertama ditunjukkan pain dan pleasure factors-nya, ya. Pain dan pleasure. Jadi pain itu rasa sakit, rasa tidak nyaman, resiko dan sebagainya, dan sebaliknya ditunjukkan sekaligus pleasure-nya, hal yang menyenangkannya, hal yang menguntungkan. Jadi diperbandingkan itu. Teman sekalian, jadi apa yang masuk dari pain factors, ya? Tadi antaranya adalah risiko. Jadi Anda membandingkan, ya, sesuatu yang Anda tawarkan itu, ya, bandingkan dengan tentu saja dengan perbandingan dari produk orang lain, seperti itu, ya. Jadi Anda bandingkan, kalau milik orang lain Anda tunjukkan risikonya, gitu ya, bahayanya, seperti itu. Sebaliknya yang punya kita tunjukkan sisi-sisi yang manfaatnya, keuntungannya dan seterusnya. Ini paling gampang adalah misalnya ini sebagai contoh saja. Di dunia bisnis, ya, nanti bisa Anda gunakan juga di non bisnis, ya. Ini hanya contoh saja. Misalnya Anda menawarkan produk kosmetik. Dalam produk kosmetik itu Anda bisa menunjukkan pain factor sekaligus pleasure-nya. Contohnya misalnya seperti ini, biasanya ini, ya, misalnya Anda tunjukkan, awas loh Bu, misalnya ini para ibu-ibu, ya. Memakai kosmetik jangan hanya melihat harga saja, ya, jangan lihat murahnya saja. Hati-hati loh Bu, ini adalah wajah, ya, wajah jangan dibuat main-main. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dari wajah ibu menjadi merah-merah atau belang-belang atau keluar bintul-bintulnya dan sebagainya, nah nanti baru ibu kecewa. Nah, seperti itu. Ini adalah menunjukkan pain factors-nya. Jadi karena orang biasanya melihat murahnya saja.
Sebaliknya, ketika Anda menawarkan produk Anda, maka tunjukkan adalah pleaser-nya. Misalnya, Bu, memang produk kami ini mahal karena dibuat dari bahan-bahan alami. Ya, dibuat dari bahan alami sehingga bahan itu cocok dengan DNA kulit wajah ibu. Ya, jadi tidak ada resikonya. Seperti itu. Jadi ini belikan pleaser-nya. Ya, jadi yang satu ini ditunjukkan dari bahan kimia yang berbahaya, mungkin bisa berbahaya. Yang milik kita tunjukkan mahal, tetapi karena memang dibuat dari bahan alami yang bukan kimia. Ini contohnya ya, contohnya. Misalnya juga contoh yang lain. Anda ingin memotivasi orang yang lebih junior dari Anda supaya berani mengambil risiko menjadi pengusaha. Ya, mengambil risiko menjadi pengusaha dan tidak ikut-ikutan melamar sebagai PNS misalnya ya, jadi ASN misalnya. Nah, ketika Anda ingin mempersuasi, maka Anda tunjukkan ya, memang pegawai negeri itu atau ASN itu memang Anda dijamin ya, dijamin mendapatkan gaji tiap bulan, kemudian dapat pensiun dan seterusnya. Ya, ini ditunjukkan, tapi harus ingat bahwa walaupun ASN itu menerima gaji terus-menerus, tetapi inflasi juga naik terus. Sehingga sebenarnya gaji itu hanya ngikutin inflasi. Nah, ini dari segi risiko, dari segi nanti tidak enaknya ya, tidak nyamannya dari ASN, misalnya seperti itu. Atau juga tunjukkan yang lain, Anda nanti tidak punya kebebasan lagi. Jadi waktu Anda setiap hari, setiap pagi harus berangkat ke kantor, ya, kemudian nanti sore baru pulang, kadang sampai lembur, ya tidak boleh, Anda tidak bisa buat liburan seenaknya karena ngajukan cuti hanya setahun sekali dan seterusnya, ya. Nah ini Anda tunjukkan. Anda bandingkan sekarang dengan pleaser-nya ketika menjadi pengusaha. Tunjukkan juga memang jadi pengusaha ini memang penuh dengan risiko, ya harus diawali dengan berani banting tulang, ya, berani risiko kerugian dan seterusnya. Tapi kalau Anda sudah berhasil, maka nanti Anda menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Penghasilan Anda bisa jauh di atas inflasi dan juga Anda punya waktu yang lebih banyak untuk keluarga, kalau Anda ingin berlibur dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana mempersuasi seorang dengan menunjukkan pain-nya sekaligus pleaser-nya. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau Anda sudah bisa menunjukkan pain factors dan pleaser-nya, maka menurut David Beckhart, maka yang kedua adalah sekarang tunjukkan compelling vision-nya. Ya, compelling itu adalah mendorong ya. Jadi vision adalah visi, jadi visi yang mendorong. Ya, jadi misalnya tadi tunjukkan ya tentang kosmetik tadi ya, ketika Anda nawarkan kosmetik tadi tunjukkan bahwa nanti wajah ibu akan jauh lebih nampak muda loh Bu, ya. Wajahnya menjadi lebih kencang ya, lebih halus dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan compelling vision. Kemudian untuk yang tadi pilihan antara menjadi ASN atau pengusaha tadi juga tunjukkan compelling vision-nya. Ya, compelling tentang prospek dari orang yang berani berwirausaha. Ya, tunjukkanlah di situ prospeknya bahwa dunia sekarang adalah kesempatan yang bagi siapa saja mudah sekali ya, dunia digital ini siapapun bisa dengan cepat menjadi pengusaha. Bahkan ada yang dengan modal 5 juta sudah menjadi pengusaha seperti itu ya. Itu. Kemudian ada lagi contoh misalnya untuk compelling vision ini biasanya untuk produk real estate misalnya,
Misalnya ada sebuah real estate yang di daerah itu akan dibangun tol, ya, walaupun bangun tol itu masih 5 tahun lagi misalnya, saat itu baru pembebasan tanah, dia sudah bisa menunjukkan company vision-nya, ya, menunjukkan pada customer, Bapak, Ibu, nanti kalau investasi di real estate kami, ya, maka nanti hanya kira-kira 1-2 kilometer dari lokasi ini akan dibangun pintu tol. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan kena macet, ya. Seperti itu namanya company vision. Nah, kemudian yang ketiga menurut David Beckett adalah Anda menunjukkan bukti, ya, menunjukkan bukti, contoh, atau mungkin kalau tidak bisa adalah testimoni. Atau bahkan kalau untuk produk kosmetik tadi biasanya bisa menunjukkan demo, bisa memberikan demo langsung. Jadi tidak banyak omong, ya, Anda nggak usah capek menjelaskan bedanya antara produk lain dengan produk Anda, langsung aja orang suruh duduk, kemudian wajahnya ditempelin aja langsung plek, ya, suruh merasakan, ya, nanti suruh berkomentar setelah selesai di make up, kemudian dikasih cermin biasanya. Nah, gimana Bu wajahnya? Nanti Bapak nanti kalau Ibu pulang nanti kaget doh, ya. Seperti itu misalnya, ya. Atau suruh merasakan, gimana rasanya Bu? Rasanya kulitnya adem, betul? Ya. Rasanya lebih sejuk. Ya, tidak ada gatal dan sebagainya, kan begitu. Nah, karena ini semua berkat bahan kami yang dibuat dari bahan-bahan alami sehingga bahan itu cocok dengan DNA kulit wajah ibu, ya. Ini langsung berikan demo, ya. Oke, ya. Kalau tadi ketika ada motivasi seseorang tadi supaya menjadi pengusaha, maka juga tunjukkan bukti saja. Contoh pengusaha yang terutama yang dimulai dari awal, ya, dari bawah dan sekarang sudah berhasil. Ya, kalau perlu juga ajak aja langsung ketemu dengan pengusaha itu, ya. Nah, kemudian kalau Anda tidak bisa memberikan demo, tidak bisa mencari contoh, ya, maka Anda cari testimoni, ya. Testimoni ini tentu saja orang-orang yang kalau tadi produk sudah pernah menikmati produknya, ya, sudah merasakan produk itu bertahun-tahun, ya. Dia orang itu kemudian juga seorang public figure, orang terkenal, artis dan seterusnya, maka dia sudah membuat testimoni di media, kemudian Anda rekam, ya, Anda rekam, maka itu akan membuat orang semakin menjadi yakin, ya, seperti itu, ya. Baik teman sekalian, jadi itulah 3 hal berdasarkan riset, ya, dari David Beckett. Kalau Anda lakukan, maka menurut hasil riset itu orang itu akan mau untuk berubah. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi pada bagian yang ke-10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.